Shalom semuanya, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024. Saya percaya saudara semua bersemangat karena esok adalah hari libur. Namun firman Tuhan selalu mengingatkan kita setiap hari adalah harinya Tuhan. Karena itu kita harus tetap semangat, apakah itu hari Senin, Selasa, Rabu, dan sebagainya. Kita harus tetap menjalani hari-hari kita dengan sukacita. Dan sebelum menutup hari ini dalam istirahat sepanjang malam, kita kembali mau memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan yang selalu menguatkan, meneguhkan, dan mengubahkan hidup kita. Dan renungan malam hari ini diambil dari ayat hafalan kita yang sudah sangat terkenal dan kita seringkali sudah hafal juga. Namun kita ulangi lagi, Yohanes 8 ayat 12 berbunyi demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, kalau kita membaca ayat ini memotivasi kita untuk hidup di dalam terang. Mengapa? Karena Yesus terang dunia sudah ada di dalam kita. Kita sedikit melihat background atau sejarah yang ada dalam pasal ini. Kalau kita membaca pasal 8 dan pasal sebelumnya, Tuhan Yesus itu sedang menghadiri dan merayakan hari raya Tabernakel, atau hari raya The Feast of Booths yang dirayakan oleh orang Israel pada saat itu. Dan dalam hari raya itu biasanya mereka mengadakan satu upacara yang itu menyalakan 4 lampu besar di bagian halaman untuk para wanita. Pada saat itu di bait suci itu untuk yang wanita dipisah dengan yang pria. Nah, pada saat mereka menyalakan lampu besar ini, maka para wanita-wanita itu sangat bersukacita sambil memegang obor. Mereka menari-nari, bernyanyi-nyanyi. Juga di sana ada pembacaan liturgi, kitab-kitab yang harus dibacakan, dan mereka begitu bersukacita pada malam itu. Nah, pada momen inilah Tuhan Yesus berkata, Ia terang dunia. Dan kalau kita membaca ayat-ayat sebelum ayat 12 ini, ada satu peristiwa yaitu mengenai perempuan yang berzina, di mana orang banyak itu membawa perempuan, menarik perempuan ke hadapan Yesus yang didapati berzina. Dan Tuhan Yesus pada saat itu hanya menulis di tanah dan berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, ialah orang yang pertama melemparkan batu. Mereka semua akhirnya pergi perlahan-lahan, mundur teratur, dan mereka tidak menganiaya orang ini. Lalu Tuhan Yesus berkata, Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Setelah peristiwa itu, Yesus langsung berkata, Akulah terang dunia. Artinya, Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa Yesus sang terang itu akan memampukan wanita ini untuk bisa hidup dalam kekudusan dan meninggalkan perzinahannya, dosanya sebagai perempuan yang sundal atau berzina. Nah, ini juga tentunya ayat bukan hanya untuk wanita itu saja, tapi untuk kita secara keseluruhan sebagai orang percaya. Kristus sebagai terang dunia sudah dinyatakan dalam banyak ilustrasi di Perjanjian Lama. Saudara bisa membaca sendiri nanti di rumah. Mengenai hal ini ada ditulis dalam Keluaran 13, 21, 22, 14, 19 sampai 22, Mazmur 27 ayat 1 dan sebagainya. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita pun harus hidup di dalam terang. Kita tidak boleh lagi hidup dalam kegelapan. Efesus 5 ayat 8 berkata, Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kita sebagai orang percaya harus termotivasi hidup di dalam terang. Kita harus meninggalkan semua perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak menyenangkan Tuhan. Apakah itu bentuknya, kita harus tinggalkan itu semua. Kita tidak bisa mengaku diri saya orang Kristen, tapi hidup kita hidup dalam kegelapan, hidup dalam dosa. Mungkin kita senang berjudi, mabuk-mabukan, merokok,
Dan banyak lagi dosa-dosa yang mendukakan hati Tuhan. Kita mungkin bisa jatuh dalam salah satu dosa itu, tapi kita tidak bisa hidup di dalamnya dan menikmati dosa itu. Pada saat kita jatuh, kita bangkit lagi, menyesal, dan mulai berjalan dalam kekudusan. Karena itulah terang yang harus kita miliki di dalam hidup kita. Kenapa? Karena Kristus adalah terang dunia. Kristus terang dunia membawa perintah dan kewajiban bagi kita. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saya berharap firman ini bisa mengingatkan kita semua sebelum kita beristirahat, dan esok hari saat kita bangun, kita termotivasi untuk memikirkan apa yang harus saya perbuat untuk terang itu nyata di dalam diri saya, sehingga orang boleh melihat pekerjaan Kristus di dalam saya. Karena di dalam ayat yang lain dikatakan, kota yang terletak di atas bukit tidak akan mungkin tersembunyi. Demikianlah terang itu. Orang tidak menaruh lampu di bawah gantal, di bawah meja, tapi di atas untuk menerangi sekelilingnya. Itulah hidup kita, agar kita menerangi sekeliling kita, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita dan memotivasi kita untuk terus hidup di dalam terang Kristus. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar damai sejahtera Kristus memerintah hati kita semua, sehingga kita makin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan memberkati. Shalom.